Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, bagi AK si Pak Yosep orang tua yang baik, sahabat-sahabat AK. Nanti kita bisa menganalisa sahabat-sahabat AK. Ini AK ambil komentar AK di salah satu media online sahabat-sahabat AK, yaitu masih atas nama Raka Putra. Sahabat-sahabat AK kadang-kadang bertanya dahulu dalam hati, bahkan sama sahabat-sahabat Raka dahulu kan di Facebook, berpikir, ini kalau Pak Yosep tidak mendirikan yayasan, ini saudara Yoris ini bisa gak bekerja dengan orang lain, mendapatkan gaji seperti dia bekerja sama papanya, mendapatkan jabatan yang sangat, kalau boleh dibilang, bos. Bagikan dalam pandang analisa agak sulit mendapat ini, temperamental, emosi dan marah-marah. Kan kasus ini ya agak menduga sama, percaya itu gitu kan. Itu sudah agak bahas. Jadi sahabat-sahabat AK, saudara Yoris ini kalau bisa umpamakan ada orang terdampar di tengah lautan, sahabat-sahabat AK, apapun yang nampak dia lihat mengapung di air itu dia tarik itu untuk menyelamatkan diri dia. Kan begitu, apapun itu. Contohnya begini sahabat-sahabat AK, neneknya saja dibawa-bawa dalam kasus ini, berbicara tentang motor NMAX, sahabat-sahabat AK, katanya melabrak dan sebagainya. Kan jadi agak terhenyuh gitunya. Ini tega benar, ini seorang cucu nenek dibawa-bawa. Kenapa dia tidak berani bicara jujur tentang sekolah sekarang? Kalau dia memang betul cerita neneknya itu, kenapa dia tidak bicara tentang motor X-Max dia yang baru itu? Dari mana dia bisa beli? Tetapi Pak Yosep tetap diam. Inilah AK salut kepada Pak Yosep itu. AK salut walau anaknya mungkin bicara seperti itu, walau mamanya ditarik-tarik sama Yoris, walau istrinya Mimin ditarik-tarik sama Yoris ke dalam kasus ini, dibawa-bawa namanya. Tetapi bagi AK, Pak Yosep ini seorang bapak yang mengerti terhadap mungkin karakter anaknya. Dari kecil dia paham. Makanya AK berpikir, ini ada apa dengan saudara Yoris ini? Kurang apa bapaknya? Mendirikan suatu yayasan, diangkatlah dia sebagai ketua pengurus yayasan. Bisa saja bapaknya itu tidak mengangkat mereka, kan begitu. Tapi karena sayanglah kepada keluarga, maka dikelolalah itu oleh keluarga. Karena Pak Yosep sebagai pembina memang tidak boleh aturan yayasan rangkap jabatan jadi pengurus. Kalau boleh mungkin dia jadi pengurus ya. Pengurus boleh dapat gaji. Ini kan kalau kita paham di sana begitu sayangnya Yosep ini kepada anak dan istrinya. Kalau kita paham sahabat-sahabat, tapi agak berpikir kenapa seorang anak Yoris ini dengan mudahnya dia, orang-orang terdekat Pak Yosep, mungkin orang-orang yang terkasih Pak Yosep, Mimin, ibunya dirangkul sama mereka, sama Yoris, tarik-tarik, sebut-sebut namanya di dalam kasus ini. Padahal dalam analisa AK, hanya sekarang AK hanya berpikir, ini ada apa ini? Padahal saudara Yoris tidak berani mengungkapkan fakta apa yang terjadi di sekolah tentang dana bos, laptop dan sebagainya. Ada apa saudara Yoris ini? Kesel kalau sempat istilahnya seorang ibu, seorang nenek dibawa-bawa, apalagi dalam pandang analisa AK ini nggak ada urusan tentang neneknya. Dibawa-bawa, dikait-kait, urusan ini diduga saudara Yoris ada bermasalah di sekolah. Jelas dia ketua pengurus yayasan, tidak bisa dalam aturan pemerintah dana bos dikelola oleh selain sekolah. Apa dia guru, apa dia ini bermasalah sahabat-sahabat AK. Dari sana saja AK menganalisa saudara Yoris ini memang luar biasa, neneknya dibawa-bawa sama dia. Pak Yosep tidak berdaya, sahabat-sahabat AK. Padahal mamanya dibawa-bawa. Inilah sahabat-sahabat AK. Jadi kalau dia bicara di sana NMAX kan gitu, itu akan lihat di video itu ternyata malam itu ada di sana di TKP, nggak ada keluar NMAX-nya.
Bagaimana dengan motor X-Max Yaris? Sehingga bisa ada Aerox di tanggal 19. Itu Aerox kan motor lama, X-Max ini yang baru. Pernah dia berbicara tentang X-Max? Tidak, sahabat-sahabat AK. Inilah kita coba menganalisanya. Sebelum kita lanjutkan, sahabat-sahabat AK, mari kita dengarkan potongan video Yoris tentang motor NMAX. Dia tidak menyinggung tentang motor X-Max milik dia yang baru. Itu NMAX tahun 2020. Kayak katanya tuh dilabrak lah gitu, dilabrak sama nenek. Oh gitu sih, apa sih masalah apa? Itu katanya gara-gara motor, nah pengen dibeliin motor. Waduh, kayak gitu tuh. Kata saya tuh, kok gitu sih? Kan harusnya bijak gitu kalau jadi ini kan gitu. Jadi orang tua harus bijak kan kata saya. Nah, waktu saya, ya pokoknya lah itu kayak yang apa ya? Ngomongnya kasar gitu ke ini gitu kan. Kayaknya Amel jangan ini gitu. Amel jangan mendengar gitu ya. Itu apa? Ini ngelabrak. Terus kemudian udah itu saya ke sana udah nggak apa ya, udah nggak ada lah gitu, udah nggak ada. Pas udah sampai sana mama sama Amel dalam keadaan nangis gitu kan, ini ngadulah ke AA gitu kan, gimana kenapa ini itu kata tuh ya udah nggak apa-apa, mama sama Amel itu ada AA gitu, ada ngadu itunya samaan nanti dibelain lah gitu, nanti kita inilah omongin lah gitu baik-baik. Terus kata mama itu papa itu cuma diam aja gitu ketika Amel nangis gitu kan, dilabrak gitu. Oh ya udah, Amel kan ada AA gitu kan, ada AA sama ini kan mama juga ada AA gitu, jangan inilah. Itu langsung nenangin mama sama Amel. Akhirnya dibeliin juga tapi motornya. Tapi pada akhirnya ya dibeliin, kata ya udahlah daripada masalah lah gitu kan, kita harus bijak lah. Ya daripada gitu kan, ya saya sebagai kakak tertua lah gitu ya harus bisalah nyimbangin lah. Ya udah beliin aja. Emang daripada jadi masalah. Emang papa tuh emang sering minta barang-barang apapun ke Amel atau gimana? Enggak sih, waktu itu gimana ya, kayak yang ya pengen aja kayaknya gitu motor. Tapi pada akhirnya si motor itu ya dipakai berdua gitu, tapi selebihnya dipakai Amel terus gitu. Ya papa kalau misalnya pinjem paling untuk golf gitu kan, untuk golf. Yang itu yang NMAX all new itu yang 2020.